Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 22 sampai 33 dengan judul perikop Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Saudara, renungan hari ini berisi tentang nasihat yang Paulus berikan tentang kewajiban-kewajiban dalam hubungan satu sama yang lain. Orang Kristen diperintahkan untuk saling merendahkan diri, merendahkan hati untuk saling menanggung beban, dan tidak meninggikan diri di atas orang lain. Dalam ayat bacaan hari ini, Paulus memberikan gambaran mengenai kewajiban suami dan istri. Paulus membicarakan hal ini sesuai dengan tata aturan Kristen dengan menempatkan jemaat sebagai contoh ketaatan istri dan Kristus sebagai teladan kasih bagi suami. Saudara, ayat ini berbicara tentang hubungan suami istri yang ditegaskan sebagai gambaran dari hubungan Kristus sebagai kepala dan tubuhnya sebagai gereja. Istri di sini mewakili dari tubuh atau gereja yang harus menunjukkan iman melalui penyerahan diri kepada suami sebagai kepala mereka. Itu bisa kita lihat di dalam ayat 22 sampai 24. Sedangkan suami sebagai wakil Kristus atau sebagai kepala, dia harus menunjukkan iman mereka dengan secara penuh cinta mengasihi istri mereka sendiri, yang merupakan tubuh mereka sebagaimana Kristus mengasihi gereja. Itu kita lihat tadi dalam ayat 25 sampai 33. Saudara, melalui renungan ini kita melihat Paulus tidak bermaksud menganggap bahwa pria berada di posisi yang lebih tinggi dari perempuan. Di sini Paulus ingin menekankan bahwa baik pria maupun wanita atau suami atau istri, mereka sama-sama memiliki peran yang unik di dalam keluarga. Dan keduanya harus bersikap adil dan rendah hati satu dengan yang lain. Sehingga jika melakukan hal ini akan membuat setiap kita menjadi pribadi yang mudah untuk saling menghargai, untuk saling mengasihi. Karena itu marilah kita saling menghargai dan mengasihi di dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita menjadi pribadi yang saling menghargai dan mengasihi di dalam kehidupan ini? Jika belum, maka marilah kita berdoa. Kita meminta Allah mengubah kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi orang percaya yang dapat saling menghargai dan mengasihi di dalam seluruh kehidupan ini.
Mari kita akan tutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih sudah memberikan kepada setiap kami waktu kembali untuk kami dapat merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan juga yang kami renungkan melalui ayat yang kami baca hari ini. Melalui firman Tuhan ini kami kembali diingatkan Tuhan, sebagai orang percaya setiap kami harus memiliki sikap saling menghargai dan saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin selama ini kami belum memiliki sikap tersebut, atau kami masih belum menunjukkan hal tersebut dalam kehidupan ini Tuhan. Ubahlah kehidupan kami sehingga mulai saat ini Tuhan kami dapat menjadi orang percaya yang dapat saling menghargai dan saling mengasihi satu dengan yang lain, seperti Engkau dengan gereja-Mu Tuhan. Bapa, kami menyerahkan juga hari ini ke dalam tangan-Mu setiap aktivitas yang akan kami lakukan. Kami mengundang Engkau hadir di dalam seluruh hal yang kami lakukan, sehingga setiap hal yang kami lakukan ini Tuhan dapat benar-benar mempermuliakan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.